Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Program Studi Matematika Ibu Yuniar Farida MT dan juga seluruh jajaran dosen matematika. Yang kami hormati Pembina Matematika Algebra Ibu Hani Khaulasari MSI. Yang kami hormati Ketua Himatika Algebra Saudari Audira Puspamukti beserta jajarannya. Dan yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan untuk berkumpul di acara Halal Bihalal Idul Fitri yang dilakukan secara daring kali ini. Yang mana menjadi ajang silaturahmi antara dosen dan mahasiswa, khususnya Prodi Matematika untuk merayakan kemenangan setelah berpuasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. Sebelum acara Halal Bihalal Idul Fitri 2023 dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari yang berbahagia ini. Acara akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, tausiah Idul Fitri, sambutan-sambutan, dan ditutup dengan doa bersama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara Halal Bihalal Idul Fitri 2023 ini dengan bacaan basmalah dan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Rani Rahmawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la takunu liman yuqtal fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi Kok mati ya? wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal-anfusi was-samarat. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu, mari kita juga dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Haji Ahmad Anas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ke anu dulu, ke apa? Ke sambutan ya. Nanti. As
Orang gede ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-muktaramin, para alim, al-amilin, sesepuh bini sepuh, asatid asatidah, dan yang kami muliakan ketua prodi dan semua mahasiswa yang mengikuti kegiatan pagi ini. Marilah kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah selalu dan senantiasa memberikan hidayah, inayah, ma'unah, serta nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga dengan ucapan syukur ini Allah selalu dan senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat ini sampai juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang telah banyak membantu perjuangan beliau, dan juga mudah-mudahan sampai kepada pengikut beliau ila yaumil qiyamah, termasuk kita semuanya, amin. Saudara sekalian, maaf tadi disebutkan nama saya adalah Insinyur Haji Ahmad Anas, biasa disebut Wong Santun, karena saya punya channel atau akun itu Wong Santun. Sebenarnya embel-embel atau titel yang saya miliki itu tidak jauh nanti dengan titel yang apa ya, ngomong anak-anak atau adik-adik ya, saya panggil adik-adik aja, yang adik-adik miliki nanti, karena saya juga alumni atau keluaran dari Fakultas Teknik. Kebetulan jurusannya aja beda. Jadi saya jurusan sipil, maka di teknik sipil. Mungkin adik-adik ini di Fakultas Sains. Nah, jurusan matematika hampir sama nanti. Jadi tidak ada embel-embel agamanya seperti SAG, sarjana agak gimana, atau SAG itu sarjana alam gaib, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengupas sedikit tentang makna Idul Fitri. Sebelum memaknai Idul Fitri, tentunya diawali dengan puasa atau bulan Ramadan. Tanpa puasa bulan Ramadan, Idul Fitri tidak akan ada. Tadi sudah kami sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan puasa itu tidak hanya umat Muhammad yang diwajibkan berpuasa, tapi umat-umat sebelumnya itu juga diwajibkan puasa. Cuma puasanya agak beda. Seperti kita diwajibkan sholat 5 waktu. Umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan sholat. Cuma kaifiyah atau tata caranya beda. Seperti
umat Nabi Musa. Itu tidak hanya 5 waktu, tapi 1 hari semalam 50 waktu. Apakah mampu? Mampu. Karena kaifiyah atau tata caranya beda, yaitu tidak pakai sujud, tidak pakai rukuk dan seterusnya. Termasuk puasa. Kalau di umat Nabi Daud itu puasanya saat ini puasa, besok iftar, besoknya puasa, besoknya lagi iftar. Artinya puasanya di gang 1. Ya, jadi inilah apa tujuan utama kita berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, setelah kita berpuasa sebulan penuh, maka harapan kita itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi man shoma Ramadanan, karena kita ikhlas hanya mencari ridha Allah, taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini harapan kita supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa kita ini masih mu'alak, masih tergantung, ya, tidak bisa sampai ke hadirat Allah kalau kita belum membayar zakat fitrah. Alhamdulillah, mungkin kita semuanya di beberapa waktu yang lalu itu telah membayar zakat fitrah. Insya Allah puasa kita sudah nyampe kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan kepada kita semuanya. Lalu kita menginjak ke Idul Fitri. Kata-kata Idul Fitri, Id itu kembali. Nah, ini memaknai Idul Fitri ini kadangkala atau kebanyakan di antara kita itu salah kaprah. Kenapa? Idul Fitri dimaknai Id itu kembali, Fitri itu suci. Nah, kembali kepada kesucian itu salah kaprah. Jadi suci itu fitrah. Kalau fitri itu dari kata iftar, berbuka. Artinya Idul Fitri itu kembali berbuka. Yang kemarin-kemarin itu tidak boleh makan di siang hari, tidak boleh minum di siang hari. Lalu setelah Ramadan habis, kita masuk ke Idul Fitri, kembali berbuka, kembali boleh makan dan minum. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Jadi kalau Idul Fitrah itu kembali ke sucian. Nah, juga ada salah kaprah lagi, bahwa Idul Fitri itu identik dengan baju baru, rumah dicat, mobil baru, istri lama aja ya, pacar lama, nggak usah baru lagi pacar itu, ya. Nah, ini juga salah kaprah. Ada istilah laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Jadi bukanlah ya Idul Fitri hari raya itu adalah karena bajunya baru, tapi hari raya atau masuk Idul Fitri itu adalah liman ta'atuhu tazid, bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah. Itu hari raya. Jadi bukan pakaian baru. Oleh karena itu, yang namanya Idul Fitri itu tempatnya di bulan Syawal. Apa sih bulan Syawal? Apa maksudnya bulan Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Jadi kita diharapkan sudah ditarbiyah, sudah dididik di bulan Ramadan dengan amal ibadah yang banyak, diupayakan di bulan Syawal itu
kita tingkatkan apa yang kita peroleh di bulan Ramadan. Wah, sulit Ustadz. Ada yang bilang begitu. Memang iya. Ya, sangat sulit karena Ramadan itu kebanyakan situasinya sangat mendukung untuk beribadah. Ya, paling tidak kita bisa sama dengan Ramadan dulu, atau paling tidak kita itu lebih meningkat ibadah kita di bulan sebelum Ramadan, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Nah, itu kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Syawal artinya peningkatan. Ya, jadi ini makna Idul Fitri. Jadi tidak seperti yang kita maknai kebiasaannya itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini sangat sayang kepada kita semuanya. Kita diwajibkan untuk puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Tapi di bulan Syawal ini kita masih diberi kesempatan. Karena di bulan Ramadan itu semua pahala itu dilipat gandakan. Dan puasa terus-menerus selama sebulan, berapa pahala yang kita miliki. Maka Allah memberikan terapi supaya kita itu tidak lepas begitu saja dari yang namanya ibadah puasa. Diberilah namanya puasa sunnah bulan Syawal. Nah, ini pahalanya juga banyak. Pahalanya sangat-sangat besar. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka ia seakan-akan seperti puasa 1 tahun penuh. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Nah, kenapa kok sampai pahalanya sebulan penuh? Ada beberapa ulama yang memberikan tafsir. Utamanya kalau kita buka di kitab Duratun Nasihin, ini disebutkan di sana bahwa kita sudah puasa sebulan penuh, umumnya 30 hari. Ya. Nah, di dalam hadis lain disebutkan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, itu minimal. Maka kita puasa 30 hari sama dengan puasa 300 hari. Karena 1 dilipat gandakan menjadi 10. Nah, setelah itu diikuti 6 hari. Nah, kalau 6 kali 10 menjadi 60. Maka di total antara puasa yang 30 hari ditambah 6 hari itu menjadi 360 hari. Nah, 1 tahun itu 360 hari. Maka orang yang berpuasa Ramadan ditambah 6 hari sama dengan puasa 1 tahun penuh. Oleh karena itu, jangan sampai kita lupakan puasa Syawal. Ustadz, saya ini kan wanita. Kalau laki-laki tidak punya hutang, saya itu ada halangan. Bagaimana? Saya kan tidak bisa puasa Syawal terus-menerus. Begini, menurut Imam Nawawi di dalam kitab beliau, yaitu Syarah Sahih Muslim, karena hadis ini riwayat Muslim, beliau mensyarah di kitabnya bahwa yang terbaik puasa Syawal itu memang berurutan 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya, jadi 6 hari berurutan itu yang terbaik. Tapi seandainya tidak bisa puasa
hari ke-10 bulan Syawal, lalu ditambah hari ke-12, ke-15, ke-20, yang penting 6 hari. Ini menurut Imam Nawawi sudah dianggap mengiringi 6 hari di bulan Syawal, sama ya. Jadi tidak usah galau. Nah, kalau yang punya utang itu ada pertanyaan ya. Oleh karena itu monggo, karena ini waktunya juga panjang nanti. Biasanya kalau kita kajian-kajian itu ada tanya jawab, ada diskusi. Mungkin nanti di tengah-tengah saya kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau ada, nanti kita diskusikan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan materinya ya, supaya bisa hidup kajian kita ini. Nah, kalau yang punya hutang, apakah puasa qodok atau nyawa utang dulu atau puasa Syawal dulu? Begini, mayoritas ulama itu memfatwakan puasa qodok dulu, nyawa dulu. Kenapa? Hakikatnya yang wajib itu didahulukan, yang sunnah dikemudiakan. Secara logika begini, secara logika. Umpamanya si fulanah, gak mungkin si fulan haid itu kan gak mungkin. Si fulana punya hutang 6 hari. Lalu dia sudah memasuki bulan Syawal. Lalu dia puasa Syawal dulu. Tidak mengqodok dulu, puasa 6 hari. Setelah puasa 6 hari, naudzubillah tsumma naudzubillah, dia meninggal. Apakah dia berdosa? Dia pasti berdosa. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan kewajibannya, yaitu membayar hutang. Jadi dia berdosa. Lalu kita balik. Si fulanah ini memiliki hutang 6 hari. Setelah selesai Ramadan, dia masuk di bulan Syawal, lalu puasa bulan Syawal 6 hari. Naudzubillah, lalu dia puasa mengqodok dulu 6 hari. Ya. Nah, setelah mengqodok 6 hari, dia belum sempat puasa Syawal. Ya. Nah, lalu dia tadi meninggal, apakah dia berdosa? Tidak. Karena dia sudah menunaikan kewajibannya. Nah, sunnah tidak ditunaikan, tidak ada dosa baginya. Oleh karena itu kita ingatkan bagi kita semuanya yang punya hutang ya puasa, upayakan mengqodok dulu. Ada lagi pertanyaan begini, wah Ustadz ini tidak pernah baca hadis kalau begitu. Itu loh, ada hadis Sayyidatina Aisyah itu loh, mengqodok puasanya di bulan Sya'ban. Itu ada pertanyaan begitu. Memang betul ada hadis yang demikian, bahwa Sayyidatina Aisyah itu pernah, saya katakan pernah ya, pernah mengqodok atau nyawa puasa itu di bulan Sya'ban. Itu riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Di situ dijelaskan, ada keterangan lagi di bawahnya. Qala Yahya berkata bahwa Sayyidatina Aisyah itu kenapa dia tidak sempat menyaur atau mengqodok puasanya sehingga dia mengqodok di bulan Sya'ban, karena dia mengikuti kegiatan kesibukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada keterangan begitu. Dan tidak ada keterangan satupun bahwa Sayyidatina Aisyah itu tiap tahun mengqodok di bulan Sya'ban. Tidak ada keterangan begitu. Ya, jadi dan ada di beberapa kitab itu ada mengatakan tidak layak orang itu puasa 10 hari atau kalau itu 9 hari di bulan Dzulhijjah sebelum dia mengqodok puasa Ramadan. Jadi di bulan Dzulhijjah itu ada 9 puasa. Yang terkenal ada 2, Tasu'at sama Arafah. Ya. Nah, Arafah ini sangat besar pahalanya. Ya, yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. 1
apa puasa, satu hari puasa di tanggal 9 Dzulhijjah itu dapat menghapus 2 tahun dosa, yaitu 1 tahun dosa yang telah lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang itu. Nah, ini tidak layak menurut para ulama ditunaikan sebelum melakukan atau mengqadha puasa Ramadan. Jadi oleh karena itu kita upayakan, dan kita dibatasi oleh Allah umur kita. Fa idza jaa ajalahum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah menghampiri kita, tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan. Kita semuanya ini yang hadir, termasuk saya, nggak tahu yang hadir ini umpamanya 1 jam setelah ini meninggal, nggak tahu. Atau saya sendiri setelah kegiatan ini 10 tahun lagi meninggal, nggak tahu. Ya, jadi oleh karena itu, ya enak 10 tahun itu 2 jam ya. Ya ini ipo-ipoi begitu aja. Ya, jadi kita upayakan, kita segerakan. Ya, ini ada pertanyaan nggak ini sebelum saya lanjutkan ini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, kita itu puasa Ramadan tadi saya katakan la'allakum tatakun, supaya kita menjadi menjadi orang bertakwa. Man shoma Ramadana, ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, iksana waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosa Allah. Ini namanya hablum minallah. Insya Allah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Nah, ini bagaimana dengan dosa-dosa hakul adami, ya. Jadi orang yang bertakwa, ciri-ciri orang bertakwa di dalam Al-Quran itu banyak, ya. Nah, ciri-ciri orang bertakwa yang mana sesuai dengan hablum minannas itu ada di surat Al-Imran, yaitu alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau menginfakkan sedekah, baik waktu lapang kaya maupun dia waktu miskin atau sempit. Nah, ini jadi ini horizontal. Yang tadi vertikal kepada Allah, ini kepada manusia. Jadi kalau kita puasa itu horizontal hablum minallah. Ya, itu supaya jadi orang bertakwa. Nah, ini supaya jadi orang bertakwa, kita mau bersedekah. Ya. Nah, sedekah baik kita waktu lapang, waktu kaya maupun waktu sempit atau waktu kita susah. Ya. Nah, sedekah itu sebenarnya sesuai dengan Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Sekali-kali lan tanalu. Kalau teman-teman yang dari pondok itu kan tahu, kalau ada huruf nasab lalu diikuti fi'il mudhari itu artinya pasti. Ya, pasti tidak. Lan tanalul birra, sekali-kali kamu pasti tidak akan mencapai kebajikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Ya, umpamanya ngapunten, saya ini atau mas-mas ini punya sarung gajah duduk, gajah ndelosor, lalu ada BHS. Umpamanya dikasihkan orang itu yang mana? Yakin saya seyakin-yakinnya mas-mas ini akan ngasihkan kepada orang lain yang gajah ndelosor tadi atau gajah duduk. Yang BHS eman, wong BHS itu harganya paling murah itu 350. Yang biasa-biasa itu juga 800. Yang mahal itu 3,5 juta. Itu sarung BHS. Ya. Jadi yang kita sukai itu kita infakkan. Oh, berarti Ustadz, saya itu cinta sama pacar saya ya. Saya cinta sama istri saya. Berarti ini saya infakkan istri saya. Oh, udah gitu, beda ini. Ya, jadi infak bukan itu ya. Infak sedekah itu
ada persamaannya, ada perbedaannya. Saya terangkan sedikit. Kalau infak itu yang dikeluarkan pasti harta benda, uang, ya, itu harta benda, infak. Kalau sedekah itu bisa harta benda, bisa perbuatan, itu sedekah. Mas-mas, mbak-mbak ini lewat jalan, di situ ada batu, yang mungkin batu ini menghalangi orang lain, ditepikan, itu sedekah. Mas-mas senyum, itu sedekah. Cuma syaratnya harus ada temannya. Nggak boleh senyum sendiri, itu bukan sedekah itu. Ya, mas-mas mamanya atau mbak-mbak ini di kamar senyum sendiri, oh ini sedekah kak, saya tak sedekah ini, nggak bisa, itu orang gila namanya. Ya, jadi sedekah senyum itu kalau ada temannya. Nah, oleh karena itu mari kita berinfak sekemampuan kita, ya. Jadi ini tanda-tanda orang apa? Orang yang bertakwa, ya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, dapat menahan marah. Itu termasuk orang yang bertakwa. Jadi umpamanya sesama teman, sesama tetangga, kita dapat menahan marah. Dalam hadis disebutkan, orang yang kuat itu bukan orang yang menang berkelahi, gulat, silat, enggak. Orang yang dapat menahan marah. Oleh karena itu, Mas, Mbak, kalau marah, ini ada resepnya dari Rasulullah. Di beberapa hadis disebutkan, kalau marah, coba mas-mas atau mbak-mbak ini langsung ambil air wudhu. Kenapa? Hadis itu menyebutkan marah itu datangnya dari setan. Ya, nah setan itu terbuat atau diciptakan Allah dari api. Api itu kalah. Api itu kan padam dengan air, kita wudhu. Lalu kita lihat posisi. Kalau posisi kita itu marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kalau keadaan duduk, ya kita bisa istirahat sambil berbaring dan seterusnya. Ini untuk menghilangkan kemarahan. Ya. Lalu wal afina anin nas. Ya, memaafkan manusia. Ini ya, jadi kita memaafkan. Cuma ngapunten, saya ingatkan. Cara istimbat atau mengambil dalil jangan parsial, jangan sepotong. Ngapunten, saya itu pernah ikut Jumatan. Ya, Jumatannya di Masjid Sidoarjo sana. Ya, di dekat alun-alun sana. Jadi alun-alun ke timur. Itu waktu khutbah, khotibnya bilang begini. Saya itu tidak pernah minta maaf. Karena di Al-Qur'an tidak ada perintah minta maaf. Tapi saya itu memaafkan. Karena di Quran itu ada perintah untuk memaafkan. Kalau pengambilan dalil semacam ini menurut saya kurang tepat. Karena dalil itu ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus tidak ada, kita ambil dari yang umum. Coba kalau umpamanya Ustadz tadi tidak khutbah, sepanjang Ustadz tadi kajian umpamanya, langsung saya maju. Setelah itu saya uppercut begini, ya, saya tidak minta maaf, mohon saya dimaafkan. Karena tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk minta maaf. Ya begitu nanti. Ya. Jadi begini, orang yang baik itu orang yang mau minta maaf. Tapi orang yang terbaik itu orang yang mau memaafkan. Kenapa kok terbaik? Minta maaf itu berat loh. Cuma masih mampu kita karena kita salah. Cuma memaafkan, waduh jauh, sangat berat sekali. Memaafkan itu, ya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, cara minta maaf itu tidak hanya cak maaf no ya, cak sepurane ya, enggak begitu. Ditunjukkan kesalahannya. Cak aku njuk sepuro. Ono apa? Ya, njuk sepuro. Ya sepurane, soale pacar sampean wingi tak gondol 3 dino. Ngono ku dimaafno ta sikat begini, ya. Ini untung kita itu, pokoknya ya sepuluh ya wis, begitu saja. Cara Imam Ghazali ditunjukkan, apa? Pacarku sampai gawa 3 dino.
langsung ono apa sikat nang ngene. Nah gitu loh. Ya. Jadi oleh karena itu tetap kita minta maaf, itu orang yang baik, tapi yang terbaik itu yang memaafkan. Kenapa memaafkan itu yang sulit? Karena dia terdolimi. Orang yang dolimi itu bisa minta maaf begitu saja. Yang terdolimi itu loh, ya itu yang kadang-kadang. Nah, cara untuk memaafkan supaya kita itu pas, itu sudah dikasih konsep oleh Rasulullah SAW, ya. Utamanya di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ya, sesungguhnya ya sebagian di antara istri-istrimu, anak-anakmu itu adalah musuh bagimu. Fahdharuhum, berhati-hatilah. Jadi umpamanya kalau kita sudah punya anak, sudah punya istri, anak dan istri itu musuh, berhati-hatilah. Kalau kita hanya sekedar punya, kalau kita kiaskan, kita turunkan sedikit, kita punya pacar, itu juga musuh. Makanya ini sulit, ini saya terangkan kepada rumah tangga juga. Mas dan Mbak ini belum rumah tangga, persis dulu waktu saya masih KKN, nanti juga mas-mas ini juga melakukan KKN. Saat itu ada walimatul urus. Ya, saya waktu itu masih semester 7. Pas KKN disuruh ngisi. Ya, tausiah begini ya. Nah, saya itu nggak paham masalah rumah tangga. Kalau pacaran, jagonya. Ya kok mas-mas ini loh, mbak-mbak ini jagonya pacaran. Ya cerita pacaran, dan cerita rumah tangga. Nah, ini kalau cerita rumah tangga nggak pas, cerita pacaran wis lali. Jadi, makanya ya. Nah ini jadi pacar, anak itu semuanya itu adu walakum, musuh. Fahdharuhum, berhati-hatilah. Nah konsepnya wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, itu yang terpenting. Jadi kalau kita terhadap anak, terhadap istri, terhadap pacar, ya itu wa in ta'fu, jika kamu memaafkan, wa tasfahu, dan kamu membiarkan, atau artinya kamu tidak marah, ya wa taghfiru, dan kamu memberi ampun. Ini beda tingkat-tingkatannya. Para ulama itu memberi tingkatan begini. Wa in ta'fu, jika kamu memaafkan, itu begini. Ya wis tak sepuluh, itu biasa kan ngetik begini ya. Ya saya maafkan. Dimaafkan, si mangkel tapian. Mangkel gak gelem ketemu sian. Itu ta'fu. Tingkatannya, wis po dimaafkan gitu aja. Ya, tapi mangkel tidak mau bertemu. Wa tasfahu, ya, dimaafkan ketemu misalkan. Ya cak wis tak maafno, si mangkel tapian. Awas ada jebaleni. Saya begitu. Ya, nah wa taghfiru itu dimaafkan, ketemu, tidak mangkel. Makanya Allah itu maha pengampun. Kalau Allah sudah memaafkan hambanya, gadek mangkel, fulan wis tak maafno, tak sepuluh dosamu, tapi awas, tidak ada begitu Allah itu. Kalau sudah dimaafkan, hilang. Itu Allah maha pengampun. Nah, wastaghfaru. Jadi kita memberikan ampunan kepada teman kita, kepada saudara kita. Jadi tingkat-tingkatnya begitu. Kita maafkan, kita ketemu, sudah tidak ada apa, 00 ya 0 sungguhan. Ini sejatinya halal bihalal. Jadi halal dihalalkan, tidak ada apa-apa. Nah kalau sudah begitu, nah kita menjadi orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, masih dilanjut ini. Ya, berapa jam ini harinya? 90 menit. 90 menit ya. Ini masih berapa ini? Setengah jam. Setengah jam ya. Ini lama-lama kadang-kadang itu saya itu kasihan ya, kasihan yang mendengarkan. Makanya saya kalau khutbah itu maksimal 7 atau 8 menit. Nah ini tidak apa-apa lah, kita lanjutkan. Nah begini, ada orang atau mahasiswi umumnya
yang kemarin itu punya hutang puasa, ya, belum sempat mengkodoi, sudah datang puasa lagi. Ini bagaimana ini? Ya, nah, menurut keumuman hanya cukup mengkodoi saja. Cuma ada sebagian ulama itu menganjurkan ditambahi fidyah. Cara gampangnya itu bonuse bungae, ya. Jadi tidak ditambah fidyah tidak apa-apa, ya. Tapi kita upayakan ditambah fidyah karena keteledoran kita. Ini oleh karena itu yang punya hutang cepat-cepat kita nyawa. Nah, di bulan Syawal ini tentunya adalah 11 bulan setelah Ramadan, kita hati-hati lagi, ya. Nah, kadang-kadang kita itu tidak terasa kita melakukan hal-hal yang dilarang agama. Contoh, ngapunten contoh, mungkin sudah pernah kita lakukan. Di Idul Fitri ini umumnya kita bagi-bagi uang, ya, kepada siapa? Ponaan, kepada anak-anak kecil yang ada di desa. Nah, biasanya yang kita bagikan itu uang yang masih baru, uang yang bagus. Nah, untuk mencari uang yang bagus itu kadang-kadang kita kesulitan ke bank, itu mungkin kita dibatasi atau tidak ada waktu atau tidak mau antri. Nah, kita secara instan mencari di tempat-tempat atau di tepi-tepi jalan. Di tepi-tepi jalan itu banyak bakul-bakul umpamanya semacam itu, atau orang-orang jasa penukaran uang. Ini yang jadi masalah. Kita tukar uang kita 100.000, ya, uang jelek ya, itu ditukar dengan 90.000 uang bagus, atau uang bagus 100.000 kita tukar dengan uang yang jelek 110.000. Nah, ini hukumnya apa? Ngapun kalau sudah melakukan, ya nanti kita tobat atau tidak kita ulang lagi. Ini hukumnya ribah, namanya ribah ziyadah, tambahan, ya. Nah, begini ribah itu, kalau barangnya sama lalu kuantitasnya berbeda, itu namanya ribah. Paling gampang begini, ada orang miskin mendapatkan beras raskin, ya, beras raskin 10 kilo, beras yang nggak enak itu loh. Lalu ditukar dengan beras yang bagus, ojo lele, putri ayu, dan sana 5 kilo. Ini juga sama, ya, sama, namanya riba karena sama-sama beras. Nah, supaya terhindar dari riba ada teknis atau caranya. Kalau beras tadi begini, yuk beras sampean 10 kilo tak tukune ya. Ya yuk, piro? Wis 50.000, dibeli 50.000. Nah, yang beras ojo lele tadi ya juga gitu. Ini berapa? 5 kilo. Harganya berapa? 50.000. Ya tak tukune 50.000. Artinya akadnya ini bukan tukar, tapi jual beli. Ini boleh jual beli. Nah, yang tukar uang tadi bukan tukar. Jadi, Mas, ini uang saya 100.000, uang jelek-jelek ini, ya, sama tukari dengan apa yang bagus 100.000, sama 100.000. Nah, sampean kan dele angel Mas, tak kei hadiah 10.000. Nah, ini akadnya hadiah, ya. Jadi bukan kuantitasnya yang ditonjolkan, tapi hadiah. Jadi, nah, hadiah itu sesuai dengan yang tukar tadi. Jika 15.000 monggo, jika 10.000 yang monggo, begitu. Ini yang sering kita lakukan. Nah, tidak terasa itu adalah haram.
Ya mungkin kita upayakan jangan sampai semacam itu. Lalu ada kasus lagi, ngapunten. Ini juga pernah saya alami, ya, dan mau saya bikin konten. Saya memberikan salam, ya, saya mendayok kepada orang lain. Assalamualaikum, assalamualaikum. Orangnya itu ada, tapi tidak mau membukakan pintu, tidak mau menjawab salam saya. Nah, bagaimana sikap saya harusnya? Ini ada kemungkinan Mas atau Mbak yang semacam itu, wis ditotok-totok rumahnya, tidak mau membukakan, tidak mau menjawab salamnya. Atau kalau kita bertemu, assalamualaikum, tidak mau menjawab salam. Tidak usah gusar, tidak usah berkecil hati. Dalam hadis diriwayatkan begini, orang yang memberikan salam lalu yang dikasih salam itu tidak mau menjawab, jangan berkecil hati, karena yang menjawab itu adalah makhluk yang lebih mulia dari orang itu, yaitu malaikat. Makanya kalau kita memberikan salam kan bukan assalamualaikum ya fulan, tapi assalamualaikum. Kenapa assalamualaikum? Ya, domirnya jamak. Meskipun orangnya satu, itu karena di kanan kirinya itu ada ibadahku solih, ya. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh, ada jin yang soleh, terutama malaikat-malaikat di kanan kiri, di belakang dasar malaikat. Ini kita kasih salam, dia yang jawab, ya. Memberi salam itu wajib. Nah, memberi salam itu sunnah, menjawab itu wajib. Kalau sendiri ada orang satu kasih salam, wajib fardu ain untuk menjawab. Tidak jawab, dosa. Kalau orang banyak semacam ini, saya kasih salam assalamualaikum seperti tadi ya, ada yang jawab satu saja, itu sudah tidak berdosa karena fardu kifayah, ya. Sama dengan di media sosial, kita ngetik assalamualaikum, besok pagi begini, ya. Ini kalau kita japri tidak dijawab salamnya, dosa, karena ini fardu ain. Kalau di grup ada satu saja yang menjawab salam, sudah tidak ada dosa. Tapi satu grup tidak jawab salam belas, berdosa, karena ini ada salamnya, ya. Nah, menjawab salam itu wajib. Meskipun wajib, yang terbaik sunnah tadi. Jadi ada riwayat ditanya, ya Rasulullah, ya, ada dua orang mukmin, siapakah yang terlebih dahulu memberikan salam? Maka Rasul menjawab, yang lebih dekat dengan Allah. Nah, kalau kita ingin dicap, distempel lebih dekat dengan Allah, kasih salam dulu. Ngapunten, saya dulu kuliahnya di Malang, ya. Waktu itu kenal atau tidak kenal, kalau itu seusia mahasiswa, ya, berjalan itu assalamualaikum itu biasa, assalamualaikum itu biasa, dan jawab. Tahu nggak tahu, sekarang di Malang semacam itu nggak tahu, ya. Dulu waktu tahun 89, 88, karena saya 87 masuk ke Malang, ya, itu begitu. Nggak tahu kalau di Winsa itu, ya, apakah setiap ketemu teman assalamualaikum, ya tentunya haruslah. Winsa itu ada agama, ya. Jadi bukan seperti UNER atau ITS dan seterusnya. Nah, kasih salam. Nah, kalau kita itu masuk totor rumah tidak dibukakan, ngapunten, bahaya sekali dan eman. Kenapa? Di dalam kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali diceritakan, barang siapa yang kedatangan tamu lalu kita hormati, ya, dikasih minum umpamanya, dikasih jajan, maka tamu yang masuk ke rumah kita itu membawa rezeki kita. Lalu nanti tamu pulang itu membawa dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita dibawa oleh tamu itu dan dibuang ke laut. Ya, jadi kalau ada tamu, ya, jangan sampai kita menolak. Karena itu rezeki kita, dosa-dosa kita dibawa oleh tamu itu. Nah, ini jadi oleh karena itu kalau ada salam, baik itu di media sosial maupun Ustadz, itu saya itu kalau saya pernah di
Dijawab begitu. Kalau Ustadz saya kasih salam kok tidak pernah jawab salam, kenapa? Nah begini, salam ini bisa ditulis, bisa diucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi, itu sudah cukup. Ya, cuma yang terbaik itu ditulis. Jadi saya jelaskan, saya nggak sempat nulis, cuma saya ucapkan dengan kata-kata itu sudah cukup. Ya mbu itu dimaknai alasan apa monggo. Ya, tapi itu bisa diucapkan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Ya, ada pertanyaan mungkin supaya kita bisa berdiskusi dengan baik, gitu. Nah, ini terus begini. Nah, Ustadz, kalau saya laki-laki kasih salam kepada perempuan apa boleh? Karena di sana itu kan kadang-kadang itu laki-laki sama perempuan kan biasa begitu. Ya, begini. Secara umum itu tidak boleh. Secara umum laki-laki memberikan salam kepada wanita yang bukan mahramnya. Ini mahram ya, bukan muhrim ya. Mahramnya, muhrim itu ini salah kaprah lagi itu. Muhrim itu adalah orang yang memakai pakaian ihram. Adanya di Mekah. Itu muhrim, orang yang pakaian ihram. Nah, mahram itu orang yang haram dinikahi. Ya, itu mahram. Nah, kalau bukan mahramnya itu haram secara umum. Tapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan dengan syarat satu, tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Ya. Nah, bagaimana kalau kita memberikan salam kepada non-muslim? Insya Allah kalau di Winsa itu mayoritas muslim ya. Nggak tahu ada orang non-muslim, nggak tahu saya. Nah, kalau di kampung atau di kediaman kita ada orang non-muslim, bagaimana? Apakah kita boleh memberikan salam? Kalau orang ini, umpamanya sekelompok orang ya, ada orang muslimnya, ada orang non-muslimnya, itu kita boleh memberikan salam. Ya. Tapi kalau kita tahu itu bukan muslim, kita tahu, maka haram memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, itu kalau di TV atau teman-teman yang non-muslim itu pandai memberikan salam kepada saya, bagaimana saya menjawabnya? Apakah saya wajib menjawab? Begini cara menjawabnya. Ya, mana? Assalamualaikum, umpamanya non-muslim. Kita jawab, Waalaikumsalam. Tuh, kok begitu Ustadz? Iya. Kok enggak Waalaikumsalam? Ya, ini orang Indonesia boleh lah, Waalaikumsalam. Begitu, racun kamu. Ini orang sing ngerti bahasa Arab nanti kita dipukuli. Memang dalam hadis itu begini, ya, dijawab alaikum begitu saja. Ya, dijawab alaikum itu sesuai dengan hadis. Cuma ada riwayat yang dicatat oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kitabnya panjang, 1,5 meter kitabnya. Itu Ibnu Abbas itu menyampaikan boleh menjawab salam non-muslim dengan jawaban Waalaikumsalam, tapi tidak boleh ditambah warahmatullahi apalagi wabarakatuh. Ya, contohnya semacam ini, Waalaikumsalam itu kan dan keselamatan bagimu, begitu. Contoh begini, ono daokeh, ngapunten, rumah saya ini sebelah kanan ini China Nasrani, sebelah kiri saya ini Jawa Nasrani, namanya Mas Iwan. Sebelah kanan namanya Pak Helmin, ini Nasrani. Depan saya agak pojok ini Pak Edi, ya, ini Nasrani. Jadi depan saya, kanan kiri saya ini Nasrani, ya. Nah, umpamanya yang namanya ada daokeh tadi itu ya, Pak Helmin, Pak, saya pamit ya pergi ke Jakarta. Ya, dungakno selamat, begitu. Saya jawab, ya Pak Amin, moga-moga selamat sampai tujuan. Sama itu. Assalamualaikum, dungakno selamat, ya. Waalaikumsalam, moga-moga sampai selamat, sama. Tapi tidak boleh warahmatullahi, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, tidak boleh. Makanya para ulama itu menyampaikan
tidak boleh kita mendoakan kepada non-muslim itu dengan 3 non-muslim. Pertama, ya Allah, orang non-muslim ini yang sudah meninggal ya, orang non-muslim ini ampunilah dosa-dosanya. Tidak boleh. Yang kedua, ya Allah, orang non-muslim ini masukkan surga. Tidak boleh. Ya Allah, orang non-muslim ini jauhkan dari neraka. Tidak boleh. Yang terbaik, kalau non-muslim ini belum masuk Islam, masih hidup, doanya begini, ya Allah, berilah hidayah kepada orang non-muslim ini. Itu yang terbaik. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis meriwayatkan Rasulullah itu mendoakan 2 orang. Ya Allah, ya, jadikan 2 orang ini, ya, pembantu Islam. 2 orang Islam ini, 2 orang ini adalah Sayyidina Umar dan Abu Jahal. Dua-duanya belum masuk Islam. Sayyidina Umar ini orang yang paling ditakuti saat itu dan paling sangat memusuhi apa? Islam. Ditanya, kamu mau kemana? Ke Muhammad. Langsung Pak amblas sininya. Ditebas oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar. Abu Jahal paling getol. Ya. Nah, ini didoakan oleh Rasulullah salah satu, tapi kata Ibnu Umar menyampaikan bahwa Allah lebih memilih Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar ini bisa masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia sangat membantu Islam, ya. Tapi Abu Jahal meskipun tidak masuk Islam, anak cucunya ini adalah getol mempelajari Islam dan membantu Islam, termasuk Ikrimah, itu adalah anak cucu dari Abu Jahal, itu getol dan dia termasuk salah satu ahli tafsir selevel dengan Ibnu Abbas. Ya, jadi oleh karena itu, kalau kita diganggu oleh orang non-muslim, ini kan mahasiswa ya, sukae demo. Ya, di tempat saya itu banyak demo. Ya, di perumahan saya ini, demo panci, demo masak, begitu. Ya, nah kalau mahasiswa bukan begitu. Ya, demo, begini, oi, begitu. Ya, teriakan yel. Nah, kan teriakan yel kan gitu. Ya, nah. Seandainya ada non-muslim yang melecehkan simbol-simbol Islam, apakah itu Quran diinjak, apakah Quran itu dibakar, apakah Nabi itu dihina, boleh sebagian yang demo, tapi tidak salah kalau kita itu tidak ikut demo, tidak salah. Tapi kita tetap mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang menginjak-injak Al-Quran, ya Allah, orang yang menghina Rasulullah, kasih hidayah ya Allah. Itu adalah jauh lebih penting daripada kita demo, apalagi membunuh orang yang menghina simbol-simbol Islam. Itu jauh lebih bagus kalau kita mendoakan seperti Rasulullah tadi. Sayyidina Umar itu paling getol memusuhi Islam. Setelah didoakan Rasulullah dan dia masuk Islam, dia orang yang pertama ya yang membela Islam. Sampai waktu hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hijrah oleh Allah, itu sembunyi-sembunyi. Dengan Abu Bakar, dia sembunyi-sembunyi malam hari, ya, kamarnya disuruh meniduri Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Umar beda. Kafir Quraisy, orang Mekah, Umar mau hijrah ke Madinah. Kalau ingin istrinya janda, anaknya yatim, hadang Umar di tepi kota Mekah. Ini Sayyidina Umar terang-terangan, ya, yang membela Islam Sayyidina Umar. Padahal beliau memusuhi Islam, tapi berkat doa Rasulullah. Nah, mungkin ada orang yang menghina simbol-simbol Islam. Sebagai mahasiswa, upayakan ya, kita tidak anarkis, tidak merusak, tapi yang terbaik mendoakan. Didoakan mungkin dengan bersama-sama mendoakan dan seterusnya. Ya, makanya saya ini dijuluki wong santun. Ya, jadi nggak ingin berdoa jelek kepada orang lain. Orang siapa, dalam setiap kajian saya, selesai kajian pasti dan insya Allah ini saya mudah-mudahan orang yang mendolimi kita diampuni oleh Allah. Orang yang mendolimi kita, ya, setiap selesai sholat itu kita mintakan ampun. Orang yang mendolimi kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ya, kenapa orang yang mendolimi kita dimintakan ampun?
Kalau perlu, ulama-ulama dulu, orang yang mendolimi kita itu, kita kasih oleh-oleh. Jadi umpamanya, dengar kita didolimi, kita beli beras, kita beli dikasihkan. Karena orang yang mendolimi kita itu, orang yang menjadikan doa kita itu mustajab. Ya, jangan dibalas. Ya Allah, doa saya ini mustajab ya Allah. Ya, jangan dibalas, mudah-mudahan orang yang mendolimi saya itu begini-begini. Enggak. Ya, langsung aja, ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah, enggak apa-apa. Ya, sambil malam-malam kita berdoa. Ya, kalau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan. Kalau sudah ya sudah, kalau belum kita lanjut. Ya, materinya masih banyak sebenarnya. Ya, sudah ya. Ada pertanyaan nggak ya? Jadi saya closing. Paling tidak kita mau minta maaf yang terbaik, bisa memaafkan kepada semuanya. Lalu kita husnudzon kepada siapa saja, terhadap siapa saja, meskipun orang itu mendolimi kita doakan dengan baik. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata yang akan dibawakan oleh Ketua Himatika Algebra, Kak Audira Dewi Puspamukti. Waktu dan tempat dipersilahkan.